Membuat kolam prospek sendiri. Nah, ini adalah cara kedua yang bisa dilakukan untuk kawan-kawan menambah prospek baru, menambah calon prospek atau calon pembeli dari produk kawan-kawan yang baru. Cara yang pertama sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan ini cara yang kedua, yakni membuat kolam sendiri atau membuat kolam prospek sendiri. Nah, teknik ini merupakan teknik jualan yang bisa closing dalam jumlah banyak. Membuat kolam prospek ini kalian bisa mengclosingkan massal. Nah, asal kalian konsisten, kalian sangat bisa jualan dalam jumlah banyak. Nah, bahkan dalam satu hari target bulanan yang kalian tulis di awal itu mungkin bisa saja terrealisasi dalam waktu satu hari jika kalian tahu cara memainkan kolam prospek yang kalian buat itu sendiri. Nah, apa itu kolam prospek? Kolam prospek adalah tempat kita mengumpulkan calon-calon prospek pada satu wadah atau satu media. Misal, itu bisa seperti grup WhatsApp, grup Telegram, grup Facebook. Facebook personal juga bisa kita jadikan semacam kolam prospek kita. Kemudian fanpage atau halaman Facebook. Kemudian Instagram pun juga bisa menjadi kolam-kolam prospek kita. Nah, mengapa perlu membangun kolam prospek? Kolam prospek ini akan menjadi tempat berkumpulnya calon-calon pembeli dari produk kawan-kawan, dan mungkin bisa saja kawan bisa mengclosingkan dalam skala yang banyak di dalam kolam prospek yang kawan-kawan bangun. Nah, dengan adanya kolam prospek ini, kita tidak akan kehabisan daftar calon pembeli. Dengan catatan, kita harus terus-menerus menambah prospek, menambah calon-calon prospek di kolam prospek kita. Nah, coba kawan-kawan pikirkan atau kawan-kawan bayangkan, lebih enak mana memancing ikan di kolam sendiri atau di kolam orang lain atau di kolam orang lain? Tentu lebih enak memancing di kolam sendiri, ya kan? Kawan-kawan bayangkan itu, pasti enak mancingnya di kolam sendiri dibandingkan kolam orang lain. Kolam orang lain itu banyak aturan. Kita tidak bisa menguasai kolam orang lain jika kita tidak tahu ilmunya. Tapi kalau kawan-kawan tahu ilmunya, tahu caranya atau polanya, kawan-kawan bisa juga menjajah kolam-kolam orang lain. Nah, tentu itu ada caranya. Baik, mungkin kita akan lanjut tentang pembahasan tentang bagaimana cara membuat kolam sendiri. Nah, ada beberapa hal yang wajib kawan-kawan ketahui jika kawan-kawan ingin membuat kolam prospek sendiri. Nah, hal yang biasanya membuat calon prospek mau masuk ke dalam kolam prospek yang sudah kita buat itu adalah yang pertama, karena mereka ingin belajar. Nah, ketika orang yang bergabung ingin belajar, itu artinya mereka menganggap diri kawan-kawan, diri yang mendirikan grup tersebut itu sebagai ahli, dan mereka ingin belajar kepada kawan-kawan. Nah, kemudian alasan yang kedua itu karena ada penawaran spesial. Nah, biasanya mereka bergabung karena ada penawaran spesial atau promosi yang kita buat agar mereka mau masuk ke dalam kolam prospek yang sudah kita buat. Yang ketiga, hal yang membuat mereka, orang-orang atau calon prospek itu ingin masuk ke dalam kolam kita itu adalah suka dengan pembahasannya. Nah, orang yang tergabung ke kolam kita ini itu karena menyukai bahasan atau pembahasan atau topik yang kita buat. Nah, sehingga mereka ingin mendapatkan sesuatu yang ter-up to date tentang pembahasan yang kita buat. Yang selanjutnya, ingin materi gratis. Nah, mungkin ini adalah kawan-kawan yang ada di kelas ini pun juga mungkin seperti ini, ingin materi gratis, makanya ada sebagian masuk ke dalam kolam prospek yang saya buat. Nah, dari beberapa hal tersebut kita ambil kesimpulan bahwa keempat hal ini adalah pancingan atau lead magnet agar calon prospek mau masuk ke kolam prospek yang sudah kita buat. Nah, ada 3 prinsip penting dalam membangun kolam prospek. Yang pertama, lagi-lagi jangan langsung jualan, karena orang tidak suka ketika baru kenal itu langsung ditawarkan produk. Nah, sebaiknya perbanyak dulu jumlah member atau jumlah anggota di dalam kolam prospek yang kawan-kawan bangun. Nah, selanjutnya yang kedua, konsisten berbagi hal-hal yang bermanfaat, berbagi hal-hal yang disukai oleh prospek atau calon-calon prospek yang masuk ke dalam kolam kawan-kawan. Setelah mereka masuk ke kolam, pastinya biasanya kan setelah ikan masuk ke kolam
kita, pastinya kita pun wajib memberi makan bibit-bibit ikan yang sudah kita masukkan ke dalam kolam pemancingan kita. Sama halnya dengan kawan-kawan, dengan calon prospek yang sudah masuk ke dalam kolam prospek yang kita buat. Wajib hukumnya untuk konsisten memberikan hal-hal yang bermanfaat yang disukai oleh mereka yang masuk ke dalam kolam prospek kita. Nah, kemudian yang ketiga, bangun interaksi. Biasanya jika interaksinya sedikit, maka closingnya juga sedikit. Jadi kawan-kawan bangun interaksi. Jika interaksinya banyak, biasanya closingnya pun juga banyak. Mengapa seperti itu? Karena dengan adanya interaksi, maka akan terbangun juga yang namanya hubungan baik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, semakin dekat hubungan kita dengan calon prospek, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan calon prospek kita. Biasanya dampaknya apapun yang kita jual pasti akan mereka beli. Bahkan tanpa kita menawarkannya, mereka menanyakan tentang apa yang kita jual. Malah mereka sendiri yang mengajukan diri untuk membeli produk yang kita jual. Media apa saja? Media apa saja yang bisa dijadikan kolam prospek? Ada banyak sebenarnya, namun saya hanya membuat di sini ada 4 media yang bisa kita gunakan sebagai kolam prospek. Yang pertama adalah Facebook personal, Facebook group, fanpage pun juga bisa. Yang kedua Instagram juga bisa, grup WhatsApp, grup Telegram. Nah, itu bisa kita buat menjadi kolam prospek kita. Caranya sama, jangan langsung menjual, tetapi kawan-kawan ingat 3 hal yang saya jelaskan sebelumnya. Itu jangan langsung jualan. Kawan-kawan harus konsisten berbagi hal-hal yang bermanfaat dulu. Kemudian setelah kawan-kawan sudah antar kawan-kawan dan calon-calon prospek kawan-kawan itu sudah mempunyai hubungan baik, di situ kawan-kawan bisa mulai masuk dengan menjualkan produk kawan-kawan. Nah, sebenarnya ada cara menjual yang kita itu tidak terlalu terlihat menjual, tetapi maksudnya itu untuk menjual tapi tidak dengan jualan. Nanti ini saya akan jelaskan, materi ini ada di materi selanjutnya. Oke, caranya hanya seperti itu. Kawan-kawan ikutin 3 prinsip yang sudah saya jelaskan. Kawan-kawan harus perhatikan 3 prinsip ini jika kawan-kawan ingin membangun kolam prospek. Jangan langsung jualan, bangun dulu yang namanya interaksi atau hubungan baik dengan konsisten berbagi hal-hal yang bermanfaat. Kemudian barulah kawan-kawan bisa mungkin di akhir, atau jika kawan-kawan sudah mulai mendapatkan hubungan baik, kawan-kawan juga bisa jualan. Sebenarnya caranya itu sama saja. Teknik yang saya ajarkan dari materi 1 sampai terakhir itu saya lebih menfokuskan untuk memberitahu atau sharing kepada kawan-kawan agar tidak menjadi penjual yang hard selling, tapi kita menjadi penjual yang kita itu jangan terlalu terlihat jangan terlalu hard selling, tapi saya lebih memfokuskan kawan-kawan untuk belajar yang namanya menjualkan suatu produk itu secara soft selling atau secara tidak langsung atau dengan bahasa halus, dengan jualan halus. Karena biasanya cara soft selling ini lebih bagus atau lebih baik, penjualannya juga lebih terbukti. Bahkan banyak mentor-mentor bisnis atau mentor-mentor yang sudah jago jualan juga mengajarkan hal ini. Nah, saya pun dapat ilmu ini dari para mentor-mentor jago jualan itu. Nah, karena poinnya atau kenapa hal ini harus saya lakukan secara soft selling, karena itu tadi, rata-rata orang itu tidak mau dijualin secara langsung, namun bangun dulu perkenalan. Karena proses jualan adalah, yang pertama adalah bangun kedekatan dahulu, kemudian gali kebutuhan atau gali masalah, kemudian barulah kawan-kawan temukan solusi dan tawarkan solusinya tersebut, dan timbullah yang namanya sebuah closing. Nah, saya mengikuti cara itu, alur itu, dan kiblat saya bukan di hard selling, namun kiblat saya itu di penjualan soft selling. Bagaimana caranya untuk tidak terlalu berjualan, namun dengan bahasa halus membuat orang itu senang kepada saya, kepada kita.
Nah, oke, materi ini sampai di sini. Tugas pada materi ini adalah kawan-kawan mulailah bikin kolom prospek sendiri, atau kawan-kawan mulai aktifkan Facebook personal kawan-kawan untuk dijadikan sebagai tempat kolom prospek kawan-kawan. Nah, mulailah dengan 3 prinsip yang saya sudah sebutkan tadi, dan kawan-kawan bisa terus mempelajari tentang hal ini. Dan kawan-kawan bisa membaca ebook yang saya bagikan. Itu juga saya ada beberapa yang tidak saya sampaikan di video ini. Kawan-kawan bisa lihat di ebook yang saya bagikan. Kawan-kawan bisa baca. Oke.